Negara itu dan lembaga peradilan merupakan dua hal pokok yang harus ada. Mau waliyal qada afaqadatu bihablil fiqhi. Barang siapa yang duduk menjadi hakim, maka sebenarnya dia sudah memilih tanpa menggunakan kisah. Menurut menolak pena sine parafia lagi poinali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fayatin Ribko di channel HMI Komisariat STKI PPGRI Sumeneb. Nah, pada kali ini Rifko tidak sendirian nih. Rifko ditemani oleh bintang tamu yang pastinya tidak asing. Siapa dia? Yaitu Muhammad Mukhlis. Nah, video-video sebelumnya nih Kak, sudah dibahas beberapa tema yang pastinya yang sangat luar biasa. Salah satunya politik dan prinsip-prinsip kenegaraan dalam perspektif Islam. Terus juga membahas tentang negara Pancasila dalam perspektif Islam. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang lembaga peradilan dan asas kepastian hukum dalam perspektif Islam. Oke, begini nih Kak, di Indonesia ini sudah ada yang namanya konsep peradilan. Tapi itu dalam perspektif barat. Nah, bagaimana nih Kak konsep peradilan menurut perspektif Islam? Boleh dijelaskan? Nah, baik, terima kasih. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang masalah lembaga peradilan, ini merupakan salah satu lembaga yang cukup penting. Jadi lembaga peradilan ini kehadirannya itu sangat urgen di dalam sebuah negara. Jadi meskipun ada sebuah negara tanpa ada yang namanya lembaga peradilan, maka negara itu sia-sia. Karena apa? Karena tanpa adanya lembaga peradilan, maka keadilan tidak bisa ditegakkan di situ. Jadi negara itu dan lembaga peradilan merupakan dua hal pokok yang harus ada. Jadi lembaga peradilan merupakan satu hal untuk menegakkan sebuah keadilan dalam sebuah negara. Nah, berkaitan dengan lembaga peradilan, tentunya dalam lembaga peradilan itu ada yang namanya hakim. Jadi hakim ini merupakan salah satu profesi yang sangat mulia, karena kalau betul-betul dikerjakan secara benar, ini dapat mendatangkan namanya pahala yang sangat besar. Nah, saya mengutip dari salah seorang tokoh namanya Ibnu Mas'ud, di mana Ibnu Mas'ud itu mengatakan, "La'an ajalisa qadhiyan bainasnaini ahabbu ilayya min ibadati sab'ina sana," kata beliau, di mana beliau mengatakan, duduk menjadi seorang hakim memutuskan dua perkara di antara dua orang itu lebih saya senangi dibandingkan ibadah selama 70 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya duduk menjadi hakim dalam lembaga peradilan itu sangatlah kemudian urgen dan juga penting. Bahkan disetarakan dengan ibadah 70 tahun, seperti itu. Jadi, begitu sangat penting yang namanya peran dari seorang hakim. Namun pada saat yang bersamaan, hakim itu juga sangat berat di lain sisi. Karena apa? Karena ketika kita menjadi hakim, kalau kita lihat di kasus-kasus Indonesia, itu kan banyak hakim-hakim yang kemudian mendapatkan petaka ketika memutuskan perkara, kemudian yang diputuskan itu tidak menerima, kemudian akhirnya hakim yang kemudian dibunuh. Itu ada dua hal kemudian, mendatangkan petaka dan juga bisa kemudian mendatangkan yang namanya surga bagi dia. Tapi apabila dia memutuskan perkara secara tidak benar, tentunya akan mendapatkan yang namanya neraka, seperti itu. Makanya dari hadis riwayat Ahmad itu diriwayatkan Nabi pernah bersabda seperti ini, "Mau waliyal qada afaqadatu bihablil risikin." Barang siapa yang duduk menjadi hakim, maka sebenarnya dia sudah disembelih tanpa menggunakan pisau. Jadi maksud disembelih tanpa menggunakan pisau itu maksudnya adalah menjadi seorang hakim itu sangatlah susah. Jadi pada saat yang bersamaan hakim itu berada di ambang kehancuran di antara surga dan juga neraka. Jadi hakim itu sangatlah berat seperti itu. Bahkan kebanyakan orang menjadi hakim itu masuk neraka. Bahkan Rasulullah itu dari hadis riwayat Abu Daud itu pernah berkata, hakim itu ada 3, kata Rasulullah. Hakim yang pertama itu adalah hakim yang berpengetahuan, memiliki kapabilitas, memiliki ilmu. Kemudian dia memutuskan perkara secara benar, maka dia kemudian masuk surga. Nah, tipe hakim yang kedua itu adalah hakim yang dia memiliki kemampuan, tapi dia kemudian membuat keputusan yang melanggar. Akhirnya apa? Dia masuk neraka. Dan yang ketiga itu adalah hakim yang tidak berpengetahuan, maka dia otomatis sudah pasti masuk neraka. Nah, begitu sangat susah untuk menjadi hakim. Makanya beberapa imam mazhab itu ya, misalkan imam mazhab Imam Syafi'i, terus Imam Hambali, dia itu kemudian menolak tawaran menjadi seorang hakim. Karena apa? Karena menjadi seorang hakim itu sangat berat. Kata Rasulullah, bagaikan disembelih tanpa menggunakan pisau. Karena untuk menjadi hakim itu ada beberapa hal-hal pokok-pokok yang harus dipenuhi, terutama prasyarat-prasyarat dan juga tanggung jawab menjadi hakim. Makanya di para ulama fikih itu mengatakan untuk menjadi seorang hakim syarat
yang harus dimiliki itu adalah dia itu bisa mujtahid mutlak, bisa menggali hukum-hukum dalam Al-Quran dan juga hadis. Ini kan susah untuk zaman sekarang itu kan tidak mungkin lah ada orang-orang yang bisa seperti itu kecuali Imam Mazhab dulu kan. Kemudian dia itu bisa kemudian mengerti kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, bisa berbahasa Arab, bisa kemudian nahu, bisa kemudian juga sorof, bisa menggali hukum seperti itu. Jadi susah untuk menjadi hakim. Makanya Rasulullah itu dalam hadis riwayat Muslim itu berkata bahwasanya ketika orang itu kemudian hakim itu memutuskan perkara secara benar, dia mendapatkan 2 pahala dengan syarat dia itu harus berkemampuan, bisa berijtihad, punya kemampuan. Ketika dia berijtihad, berikhtiar, kemudian dia mendapatkan 1 pahala. Ketika putusannya sudah benar, dia dapat 2 pahala. Tapi ketika keputusannya salah, maka dia hanya dapat satu pahala. Berbeda halnya dengan orang yang tidak berpengetahuan, hakim yang tidak berpengetahuan. Meskipun dia itu memutuskan perkara benar, dia tetap masuk neraka. Karena dia tidak punya kemampuan. Karena dia itu memutuskan perkara hanya berdasarkan bukan dasar kaidah-kaidah syar'i, tapi berdasarkan hanya yang namanya dia itu pada saat yang bersamaan itu dia itu memiliki keberuntungan lah, tidak berdasarkan hukum. Jadi seperti itu. Makanya di antara para ulama itu berkaitan dengan syarat untuk menjadi hakim dalam lembaga peradilan hukum itu jadi ada beberapa hal. Jadi ketika kita melihat kenyataan, ternyata sangat susah untuk mencari seorang hakim yang kemudian bisa memenuhi syarat-syarat itu. Makanya kita dihadapkan pada 2 hal. 2 hal itu adalah kita memilih hakim yang berkekurangan atau kita tidak memiliki hakim sama sekali. Makanya berlaku kaidah di sini, yuftaru afdhalu syarrain katanya. Jadi di antara kemudaratan pilihlah yang paling minim. Nah, sekarang kita coba lihat. Kalau misalkan tidak ada hakim sama sekali, tentunya kasus itu akan terbengkalai, tidak akan ditangani. Kalau yang kedua, jika ada hakim tapi berkekurangan, tentunya kasus itu bisa dijalankan. Maka kita lihat yang mudarat yang paling besar itu adalah tidak ada hakim. Maka pilihan yang paling kemudian mendekati terhadap kebenaran itu adalah kita memilih hakim meskipun dia itu berkekurangan seperti itu. Nah, di lain sisi itu selain seorang hakim itu memiliki kemampuan untuk mencari hukum, menggali hukum, hakim itu pada waktu tertentu itu juga memiliki yang namanya persyaratan-persyaratan, di mana pada situasi tertentu itu hakim tidak boleh memutuskan perkara. Makanya dalam hadis riwayat Muslim itu Rasulullah berkata seperti ini, la yahkumu ahadun bainasnaini wa ghadbanun, kata Rasulullah. Jadi tidak boleh memutuskan 2 perkara di antara 2 orang itu dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan lapar. Jadi ada suatu tertentu di mana hakim itu tidak diperbolehkan misalkan dalam keadaan marah. Karena ketika kita marah, kita tidak bakalan mengambil keputusan yang objektif. Kita akan memutuskan perkara itu secara subjektif karena dia pada waktu itu dalam keadaan dan marah tentunya. Seperti itu. Oh, baik. Jadi tidak mudah jadi seorang hakim. Tidak mudah. Jadi tanggung jawab hakim itu sangat besar sekali dan menjadi hakim itu adalah tugas yang sangat mulia. Betul. Waduh. Oke, selanjutnya. Bagaimana pendapat para ulama mengenai hal-hal yang sudah dijelaskan tadi, yaitu taknin atau kodifikasi fikih? Baik. Mungkin sebelum kita ke kodifikasi fikih, karena kodifikasi fikih ini berkaitan dengan yang namanya ijtihad dari seorang hakim. Nah, tentunya di sini saya ingin membahas kembali terkait dengan yang namanya hal tersebut. Nah, sebelum kemudian orang itu menjadi hakim, maka tugas yang paling bertanggung jawab untuk memilih hakim itu adalah pemimpin negara. Makanya untuk melahirkan sebuah kualitas hakim yang berkapabilitas, tentunya pemimpin itu juga harus memilih secara selektif, yang kompetitif untuk menduduki yang namanya hakim seperti itu. Makanya hakim itu dipilih berdasarkan dia yang bisa berijtihad. Lah, makanya Rasulullah itu bilang bahwasanya ketika ada hakim yang berpengetahuan kemudian dia memutuskan perkara secara benar, maka dia mendapatkan 2 pahala, pahala untuk ijtihad dan pahala ketika putusannya benar. Makanya dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan wa idza jatahadal hakimu waktu falahu ajrun, wa ini jatahada fa asaba falahu ajruni, kata beliau. Ketika seorang itu berijtihad, maka dia mendapatkan 1 pahala, dan ketika putusannya itu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala seperti itu. Nah, perlu diingat di sini bahwasanya putusan hakim yang ada di dalam pengadilan itu tidak akan mengubah status hukum. Perlu diingat. Jadi meskipun orang itu menang dalam pengadilan itu tidak selalu identik dengan benar. Jadi keputusan hakim itu yang benar tidak akan mengubah status orang. Karena yang tahu secara kasyaf itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Makanya dalam hadis riwayat Muslim itu Rasulullah itu bersabda, "Umirtu an ahkuma bidzahiri wallahu yatawalla sarair," kata beliau. Aku ini hanya memutuskan perkara yang tampak saja, sedangkan yang mengetahui yang tidak tampak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mengutip dari salah seorang tokoh di Indonesia itu namanya Profesor Edward Sharif Hiyarij.
di mana dia mengutip dari yang namanya tokoh Profesor Cipto, di mana dia mengatakan bahwasanya hukum itu netral. Seperti itu. Jadi, kemenangan di dalam pengadilan itu tidak identik dengan benar, dan begitu pun juga sebaliknya kekalahan tidak identik dengan yang namanya salah. Nah, masuk ke yang tadi terkait dengan taknin, kodifikasi dalam fikih. Terkait dengan kodifikasi fikih, di antara para ulama itu terjadi yang namanya perdebatan. Ada yang pertama itu yang tidak setuju dengan taknin. Karena apa? Karena itu hanya akan membatasi kemampuan hakim untuk berijtihad mencari hukum. Sedangkan yang kedua, ini berpendapat bahwasanya taknin itu penting. Supaya apa? Supaya tidak lihat pemikiran dari hakim. Makanya para kemudian ahli fuqaha itu, para ahli fikih itu berpendapat bahwasanya yang paling penting itu adalah kita harus ada yang namanya taknin, kodifikasi fikih. Karena apa? Karena kodifikasi fikih itu tidak akan kemudian membatasi seorang hakim itu untuk berijtihad. Seperti itu. Makanya ada dua alasan. Yang pertama, bahwasanya ada kata-kata itu bilang kayak gini. An-nususu tatanaha wal waqi'u la tatanaha. Jadi teks wahyu itu sudah final. Sedangkan peristiwa hukum itu kemudian terus berjalan. Makanya hakim itu dituntut untuk berijtihad, menggali hukum di dalam Al-Quran ataupun hadis, kemudian berijtihad supaya melahirkan hukum baru digali dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, kalau kita komparasikan ya Kak dengan konsep hukum barat misalkan di Indonesia. Kalau kita buka di pasal 1 misalkan KUHP yang dulu ataupun juga RKUHP yang sudah final, itu dikatakan sebuah perkara hukum itu akan kemudian dimasukkan pada pidana ataupun pelanggaran apabila sudah ada aturan yang tertulis di situ. Seperti itu. Makanya dalam asas Latin itu ada disebut dengan asas legalitas, atau kalau dalam bahasa Latinnya itu adalah nullum delictum nolla poena sine paravia lege poenali. Jadi sebuah perilaku itu bisa dikatakan kejahatan ataupun juga pelanggaran itu kalau sudah ada aturan yang mengatur seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah berijtihad, dan ijtihad itu kemudian tidak membatasi kepada yang namanya hakim, walaupun ada kemudian kodifikasi fikih, tapi hakim tetap berleluasa untuk mencari hukum. Yang pertama. Terus yang kedua itu, hakim itu kemudian tidak hanya berijtihad menggali hukum, tapi hakim itu juga berijtihad untuk menerapkan hukum. Seperti itu. Karena apa? Karena hukum yang sudah tertera dalam teks itu sudah final. Tapi keputusan hakim itu harus kemudian mempertimbangkan yang namanya konteks. Seperti itu. Jadi tidak selamanya hakim itu kemudian hanya berpacu pada teks saja. Jadi perlu diingat di sini, hakim itu meskipun sudah ada teks hukum di situ, itu tetap berkewajiban untuk berijtihad. Supaya apa? Supaya benar, karena hukum itu tidak hanya soal benar dan salah, tapi juga keadilan di situ. Makanya teks-teks pasal dalam teks itu tidak cukup untuk memutuskan suatu perkara secara benar. Makanya di sini konsep perpaduan antara hukum dalam teks dan konsep perpaduan hukum dengan konteks, yaitu sebab akibat, realitas sosial, itu juga penting bagi hakim. Karena hukum harus diterapkan berdasarkan yang namanya kepastian hukum dan juga keadilan hukum. Makanya dari sini kita bisa melihat bahwasanya hakim itu tidak boleh hanya terpaku pada teks, tapi dia juga harus kemudian berijtihad seperti itu. Makanya hukum itu kalau tidak ada, maka kita harus menyesuaikan dengan realitas sosial. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, kalau dalam kata-kata itu bilang an-nuzulu minal musuli ta'ala ilal waqi'il adna. Sesuatu itu diturunkan dari langit itu bersifat ideal, tapi ketika turun bumi dia realitas menyesuaikan. Seperti itu. Jadi hukum itu harus menyesuaikan dengan sesuatu yang ada. Makanya kalau dalam teori-teori hukum barat, misalkan di dalam legal drafting itu ada yang namanya asas sosiologis, di mana ubi societas ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Atau kalau dalam filsafat hukum itu ada yang namanya sosiologi jurisprudensi, di mana itu penemunya itu adalah Roscoe-Pound. Roscoe-Pound itu menjelaskan bahwasanya hukum itu harus sesuai dengan kehidupan. Makanya ada yang disebut dengan the positive law dan juga the living law. Jadi hukum yang dibuat oleh pemerintah ataupun juga dalam hukum Islam itu harus melebur dengan kehidupan di dalam masyarakat. Jadi taknin itu penting karena taknin itu tidak akan membatasi kemampuan hakim untuk berijtihad. Jadi hakim itu tetap memiliki kemampuan untuk berijtihad seperti itu. Seperti itu, Kak. Aduh, luar biasa. Penjelasannya sangat komprehensif sekali. Dijelaskan menurut perspektif Islam dan juga ada menurut perspektif Barat. Sangat luar biasa sekali. Oke, mungkin ada kesan dan pesan sebelum podcast ini ditutup, Kak. Nah, sebenarnya kalau pesan dan kesan, karena saya pribadi latar belakangnya itu adalah PPKN yang notabene itu adalah tentang kenegaraan. Jadi ada pentingnya kalau kita ingin mempelajari terkait dengan namanya konsep kenegaraan, kita harus memiliki dua yang namanya bekal, yaitu konsep kenegaraan dalam perspektif Islam ataupun juga konsep kenegaraan dalam perspektif Barat. Seperti itu. Makanya kalau kita lihat beberapa asas hukum, misalkan asas legalitas, kan tadi sudah disebutkan, ada asas nullum delictum itu, ada asas namanya nullum crimen nulla pona sine praevia,
dalam fikih itu juga ada yang namanya al-mu'amalu tulqun hatta yu'lamal manfu. Itu sama esensinya, bahwasanya suatu itu bisa dikatakan pelanggaran ataupun juga kejahatan apabila ada hukum yang tertulis. Jadi sama sebenarnya. Makanya perlu kita mempelajari literatur-literatur dalam Islam untuk kemudian kita mengkomparasikan apakah ini sesuai apa tidak, kompatibel apa tidak. Jadi itu penting bagi kita. Jadi bukan hanya Barat yang memiliki konsep peradilan, tapi Islam juga secara terperinci dan secara faktual juga memiliki yang namanya konsep peradilan dalam Islam. Jadi begitulah, Islam itu sebenarnya tidak boleh hanya dibatasi pada persoalan normatif, misalkan pada puasa, sholat, tapi sebenarnya pada amalan-amalan muamalah, Islam itu juga mengatur, misalkan politik, hukum, sosial, itu juga ada dalam Islam. Makanya kita kemudian harus menelaah, kemudian harus menggali secara lebih mendalam terkait dengan konsep Islam dalam beberapa hal bersifat muamalah tadi itu. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih kami sampaikan, Kak. Untuk pemirsa jangan lupa like dan subscribe channel YouTube HMI Komisariat STKI PPGRI Sumeneb. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.